Bapak Ibu, saudara-saudariku yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, saya Romo Wignyo, Romo Paroki Boyolali. Sekarang baru dapat tamu, seorang dokter Catherine atau biasa disebut dengan dokter Keket. Nah, kemudian pas kebetulan ternyata dia punya teman OMK dari Boyolali, ya, namanya Mbak Novi. Ya. Dokter Catherine juga masih OMK dan Mbak Novi juga masih OMK. Nah, kebetulan malam hari ini Dokter Catherine datang mengunjungi saya dan saya amat sangat bersyukur karena apa? Karena saat-saat seperti ini kita semua termasuk saya pribadi masih bingung dengan adanya wabah COVID-19 ini. Maka saya sebenarnya mau bincang-bincang dengan beliau. Maka saya berharap nanti bincang-bincang kita akan memberikan ya penjelasan, memberikan sesuatu yang membuat wacana kita mengenai COVID-19 ini bisa ya kurang lebih bisa nanti bisa menyeluruh lah. Itu perkenalan singkat dari kami ini. Wih, ada teman-teman OMK datang nih. Halo. Ya, selamat datang, selamat datang. Nah, silakan duduk ya. Siap. Kita tidak bersalaman ya, teman-teman ya. Oke, siap. Ya, sesuai dengan SOP-nya. Siap. Kita memang ada aturan nggak boleh salam-salaman. Nah, teman-teman, ini tadi saya baru ngobrol dengan Dokter Catherine soal COVID-19. Teman-teman sendiri gimana? Sudah jelas atau belum soal COVID-19 ini sebagai kaum muda, generasi bangsa yang akan datang ini? Kalau dari saya sendiri sih hanya berbekal dari sosial media atau apa itu COVID-19 hanya dari sosial media. Wah, nah makanya sekarang kesempatan ada dokter, ya, masih muda, masih celing, masih baru saja selesai menyelesaikan studinya. Mungkin teman-teman langsung bisa bertanya pada Dokter Catherine, silakan. Oke, Dok, aslinya corona itu apa sih, Dok? Virusnya kayak gimana dan sebagainya itu gimana sih aslinya? Oke. Tapi sebelumnya udah pernah dengar ya di Iya. ini di internet ya. Jadi yang kita dengar sekarang kan COVID-19 ya. Dia singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Jadi singkatan dari itu. Ini virus yang jenisnya baru. Jadi belum pernah ada sebelumnya. Jadi di dunia kedokteran ini masih baru banget. Nah, untuk corona sendiri sebelumnya sudah ada yang dia akan menyebabkan gejala seperti batuk pilek biasa. Tapi kalau untuk yang COVID-19 ini dia memang jenisnya baru. Penampakannya aja dia juga berbeda. Dia bentuknya sangat unik. Dia ada mahkota-mahkotanya. Kalau untuk gejala-gejalanya udah pada tahu belum? Gejalanya itu yang saya tahu itu kalau di tenggorokan sakit, terus kayak ada kayak gejala sesak, terus pilek dan batuk, hanya itu sih. Dan mungkin suhu badan. Iya, betul. Mungkin dokter bisa melengkapi apakah yang ditangkap oleh teman-teman muda ini memang itu semua betul atau apa sih ada tambahan-tambahan lagi dokter? Iya, itu sudah betul. Jadi terutama dia menyerang pernafasan. Tapi karena semakin kesini gejalanya semakin tidak spesifik, jadi bisa muncul gejala yang lain. Tapi yang utama tetap pertama adalah demam. Demamnya biasanya demam tinggi, lebih dari 38. Lalu nanti diikuti dengan gangguan pernafasan seperti batuk, pilek, terus nyeri tenggorokan, sampai sesak nafas. Kadang juga ada yang pasien-pasien itu datang dengan keluhan pegel-pegel, diare, ruang-ruang di kulit seperti itu. Jadi semakin kesini semakin tidak spesifik gejalanya. Itu kan virus ya, Dok. Iya. Jadi virus itu kan makhluk hidup. Itu dia bagaimana bisa menginang di tubuh seseorang itu, Dok? Misalnya di tubuh manusia gitu loh. Ketika virus itu masuk ke tubuh manusia, kenapa dia masih bisa hidup di tubuhnya manusia? Jadi kita sebagai makhluk hidup, ketika ada virus masuk, sebenarnya kalau kita punya imun yang bagus, secara otomatis dalam tubuh kita tuh virus-virus itu tuh akan dinetralisir sendiri gitu. Tapi ketika imun kita turun, kita sudah tidak enak badan, kita kurang asupan gizi kita jelek seperti itu virus dia akan gampang banget berkembang di tubuh kita. Berarti sebenarnya itu lebih
ini tuh ketika kita tuh bisa membentengi diri kita ya sebenarnya, Dok. Iya, harus Karena seperti dia virus yang baru itu tadi yang Iya. belum berkembang sebelumnya. Apa gimana? Iya, karena virus ini masih baru, dan jadi kita sebenarnya belum ada pengobatan yang spesifik juga kan untuk virus ini. Jadi kita tetap yang utama adalah meningkatkan imun kita aja. Gitu. Kalau yang itu ya, saya kan kalau baca-baca di Instagram atau lihat-lihat di YouTube itu katanya itu kalau apa namanya yang COVID-19 itu apa ya, dapat dicegah dengan cara minum air putih yang rutin, olahraga dan berjemur, apakah itu betul, Dok? Iya, jadi itu salah satu upaya kita buat meningkatkan imun kita kan. Terutama kita harus makan makanan yang bergizi seimbang. Berjemur tuh juga bisa untuk membantu kita meningkatkan imun. Nanti dengan proses dalam tubuh kita ada vitamin D3 yang akan diubah. Dia nanti akan meningkatkan sel darah putih kita yang bertugas untuk membunuh virus yang masuk. Jadi sebenarnya gunanya di situ. Apa ada pencegahan yang lain, dokter, kecuali tadi minum, berjemur? Berjemur sendiri yang baiknya itu antara jam berapa sampai jam berapa? Ada nggak gambaran seperti itu, dokter? Ya, jadi seperti kalau untuk berjemur sebenarnya tergantung dengan lokasi kita ya, Romo. Ya. Karena kita di tempat seperti ini yang panasnya juga tidak menentukan setiap daerah. Sebenarnya yang terakhir ini direkomendasikan adalah sekitar jam 9 dan 10 seperti itu. 9 jam 10. Termasuk kalau ada istilah APD itu ya. Oh ya. APD itu macam-macamnya apa saja tuh itu contohnya? Oh, alat perlindungan diri ya. Seperti salah satunya ada yang kita pakai ini, Romo. Masker ini ya. Masker, ya. Bedanya sendiri APD yang biasa kita pakai, yang bisa dipakai orang medis dan orang awam, itu adalah ketika orang medis itu kan harus bertemu langsung dengan pasien, itu baiknya menggunakan masker medis. Sedangkan kalau kita yang tidak memiliki gejala apapun, tidak ada gejala gangguan pernapasan, kita pakai masker kain, itu sudah tepat. Itu kan juga masker tuh kan banyak modelnya ya, Dok ya. Ada yang kayak model seperti ini, yang model dokter pakai, itu sebenarnya yang paling efektif atau yang disarankan tuh standarnya atau cara pakainya kayak gimana. Kan banyak masih yang suka pakai masker tuh sembarangan. Sebentar, Mbak Novi, ini ada teman-teman silakan gabung nih dengan teman-teman. Loh, tahun physical distancing nggak nih? Ayo cari kursi sendiri dulu. Ayo. Oh iya teman-teman, sesuai dengan SOP lah. Silakan. Teman-teman coba dilihat deh. Ada yang aneh deh nih dari pemakaian maskernya. Kayak temen saya ada yang salah ya, Dok. Oh iya. Coba siapa yang merasa salah pakai maskernya nih? Gimana coba? Gimana? Harusnya maskernya itu dipakai menutupi mulut sama hidung. Ayo dipakai yang benar dulu. Kok tadi tuh nggak dipakai? Ya, Kok tidak dipakai dengan sesuai standar itu gimana? Pengap dong. Pengap. Iya. kalau kamu kok bisik-bisiknya nggak dengar loh. Tidak karena itu ya, kecantikannya hilang itu enggak ya? Kelihatan cantik itu ya? Enggak ya? Ya, kasih. Rapatkan hidung kita sehingga udaranya itu tidak keluar. Kalau dengan masker kain begini, yang penting adalah menutupi semua area mulut dan hidung kita. Itu ya. Umpama dokter, kita langsung lanjut lagi sedikit aja dokter. Ini tadi soal COVID-19, lalu pencegahan. Lalu kalau pengobatannya sendiri gimana dokter? Ya, sudah disinggung di awal ya Mo ya. Untuk pengobatan antivirus sendiri sebenarnya tidak ada yang spesifik. Kalau untuk COVID ini kan masih cenderung baru, belum ada pengobatan yang jelas-jelas bisa menyembuhkan. Jadi untuk sementara adalah dengan memberikan antivirus dan juga vitamin-vitamin saja. Seperti suportif gitu aja Romo. Yang penting imunnya harus dijaga tetap bagus. Kok pintar tuh kamu dokter? Pintar ya? Teman-teman UMK jadi dokter dong. Ya. Siap. Ya, terima kasih dokter dan teman-teman UMK yang terkasih dan Bapak Jangan Ibu. lupa physical distancing Oh ya, Jangan lupa jaraknya 1-2 meter. Jangan lupa juga harus cuci tangan dengan rutin dengan air mengalir yang ada sabunnya juga. Kalau misalnya ada di rumah ada hand sanitizer, bisa pakai hand sanitizer ya. Setiap pergi-pergi keluar, kalau pulang semua masker, baju langsung dicuci, direndam dicuci, langsung mandi. Oke? Ya, Ibarat. Makasih dokter ya. Teman-teman UMK, kita sungguh bersyukur ya pada Tuhan karena pas
Kita kadang masih bingung karena situasi seperti ini, kayak kedatangan tamu dan seorang dokter bisa memberikan pencerahan kepada kita semua, kepada siapapun yang juga melihat tayangan ini ya. Moga-moga ini sangat berguna bagi kita. Terima kasih Pak Dr. Johan yang telah memfasilitasi ya semuanya ini sehingga kita bisa berjumpa seperti ini. Dan tentu masalah COVID-19 ini tidak hanya soal kesehatan ya dokter ya, ada pengaruhnya pada dunia sosial, ekonomi, bahkan bisa jadi mungkin akan ditarik-tarik ke dunia politik. Hal itu pasti akan dibahas di lain kesempatan nggih. Dan terima kasih dokter, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman UMK. Apa masih ada pertanyaan dari UMK? Mungkin satu pertanyaan terakhir ini dok. Sebenarnya COVID-19 ini bahaya nggak sih dok? Iya, sebenarnya ini bahaya. Terlebih pada orang yang memiliki usia yang rentan seperti bayi atau orang dewasa lansia, dan dengan catatan dia sudah memiliki penyakit penyerta seperti kalau orang dewasa memiliki kanker, memiliki penyakit darah tinggi, gula, Paru-paru. itu kan penyakit penyerta. Itu yang bisa memperburuk keadaan. Kalau anak muda seperti kita, kalau imun kita bagus, kita banyak berolahraga, stamina kita bagus, biasanya selamat lah. Siap. Ya. Terima kasih sekali lagi Mbak Dokter atau Bu Dokter nih ya. Mbak Dokter, Udik malah seusia anak saya. Demikian teman-teman, Bapak Ibu, bincang-bincang kita dengan Dokter Catherine atau Dokter Keket ini dengan teman-teman OMK dari Paroki Boyolali. Terima kasih Dokter Catherine atas kesediaannya pas datang ke tempat ini. Teman-teman yang berantusias, sungguh-sungguh punya energi khusus untuk membicarakan ini, terima kasih. Dan saya yakin apa yang kita bahas tadi dari awal sampai akhir ini tadi berkaitan dengan pemahaman COVID-19, berkaitan dengan pencegahan, dan juga berkaitan dengan pengobatannya. Kita sudah mendapatkan gambaran sedikit mengenai itu. Dan kita tahu bahwa di gereja kita, di paroki kita ada banyak kegiatan untuk mengantisipasi COVID-19 ini. Ada mitigasi, ada klaster-klaster. Dan salah satunya klaster itu adalah ketahanan pangan, ada pembagian sembako, ada pengumpulan dana dan sebagainya. Maka bagi siapapun, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terketuk hatinya untuk program-program kita, karena semuanya pasti pakai biaya, silahkan nanti bisa kontak ke Gereja Katolik di Boyolali. Ada brosur, ada juga MMT di depan gereja, di halaman gereja. Bapak Ibu silahkan melihat itu dan bisa lihat kontak person yang ada di sana. Semoga apa yang kita lakukan, semoga apa yang akan dilakukan termasuk berbagi berkat pada siapapun juga semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih teman-teman sekali lagi. Ya, goodbye. Selamat, kita bertemu lagi di kesempatan lainnya. Kita membahas yang lainnya juga. Ya, bahasan-bahasan yang lainnya juga. Tuhan memberkati. Amin.